Oke. Setelah melakukan pengaturan kehadiran pada pertemuan ini sebetulnya bisa kita duplikasi nanti ke bawah. Ya, jadi tidak perlu kita melakukan pengaturan ulang. Sekarang kita tambahkan bagaimana cara kita menambahkan aktivitas pembelajaran atau dengan menambahkan materi pada setiap kelas yang kita punya. Karena kita tambah sebuah aktivitas lagi. Nah, kita sekarang mau tambah apa? Materinya dulu. Misalnya kita tambah materi dulu baru tambah tugasnya. Kita tambah materi itu banyak pilihannya. Nah, salah satu yang paling misalnya mudah, kita tambahkan saja di situ file, misalnya bisa di-download. Tambahkan file di sini. Ya, filenya. Kalau kita tambah buku, berarti kita nanti bukunya itu nanti yang kita ketik seperti buku tampilannya. Kalau di sini saya punya, oke, kita tampilkan dalam bentuk file. Kalau folder sama, jadi dia dalam kumpulan, toh. To display number related file inside single folder. Kalau mau boleh, misalnya kita bikin folder dulu ya, folder toh. Jadi ada situ PDF-nya, ada situ gambarnya, ada situ macam-macam tuh. Satu set dia. Oke, kita tambahkan folder, kita tambah. Ya folder. Folder dulu. Nanti kita bikin folder nanti folder dulu toh. Nanti kita tambahkan file dalamnya. Oke, folder. Oke, nama foldernya apa? Misalnya di sini apa? Toh, harus itu operasi. Misalnya itu dari sini data warehouse. Nanti kita lihat kesesuaian dari folder itu. Atau di sini adalah materi perkuliahan, riset apa namanya, DWDM. Iya. Atau bisa kita kasih tambah folder, kan bisa beberapa folder ini sebetulnya. Kita tambah folder misalnya untuk slide. Tuh, misalnya slide PPT. Tuh. Slide PPT. Oke. Ya. Nah, kontennya apa? Kita tampilkan di sini tuh. Oke. Tuh. Oke. Kita tambahkan di sini file. Ini kita klik di sini filenya. Atau bisa kita drag di sini. Jangan file, sorry. Ini filenya, add file. Oke. Kita keluarin add filenya, kita pilih di sini upload file. Di sini ada kan yang sudah ada di server tuh, atau yang baru dimasukkan upload file atau URL private file, kita masukkan di upload file. Pilih. Kemudian kita pilih dari materi yang kita punya perkuliahan itu. Saya di sini misalnya. Oke. Iya, oke. Bentar. Oke, genap. Data mining, saya kasih introduction. Itu. Oke, kali pertama. Oke. Ini saya simpan sebagai misalnya pengantar data mining. Kalau saya tulis pertemuan 1. Pengantar data mining saja. Itu apa? Kita apa sih itu kan? Kalau pertemuan 1 boleh juga, tidak ada masalah namanya tuh. Nama dia ini. Itu. Waktu minggu pertama atau misalnya itu. Iya, minggu pertama. Iya. Minggu ke Itu oke. Di bawah itu ada course license. License-nya itu kita katakan non komersial tanpa turunan. Iya. Iya. Sudah itu artinya boleh dipakai semua orang tuh. Oke, upload file. Sudah masuk satu file kan? Kayak begini. Selesai. Hal yang lainnya tidak perlu kita lakukan. Toh, kita simpan dan tampilkan. Kalau kembali kursus berarti kembali ke mata kuliahnya. Pak, kita atur. Sudah ada nih Pak yang kurikulum yang baru Pak? Ya. Kurikulum yang baru. Saya kira ada. Itu sih. Ada tuh. Maksudnya mau dikirim ke mana? mau dikirim ke sana. Loh, ada di sana tuh. Siapa? Ada di situ. Mata kuliahnya. Ada di situ. Mereka. Ada di situ. Ada di situ. Ada sudah ada di situ di kurikulum. Cari di kurikulum lengkap yang 1 2 3 4 5 6 itu ada mata kuliah dan urutannya tuh. Oh iya. Ada di situ lihat, ada beberapa file. Mata kuliahnya bukan ini. Karena tidak ada yang simpan dan tampilkan. Simpan dan tampilkan. Itu ada nih slide PPT. Nah, kita mau tambah semua enggak? Misalnya tuh boleh kita tambah banyak. Nanti kita tinggal akses nanti
di slide di minggu berikutnya tinggal kita akses lagi nanti kalau kita mau. Tapi sekarang sampai situ kita sudah selesai misalnya upload tuh, mau download foldernya atau tidak, selesai tuh, selesai. Kita lihat ke data mining di minggu kedua saja. Sebelum sini klik minggu kedua. Oke. Kita kembali ke Siapa yang harus slide? buku. Apa lagi satu? Satu menjaga mata. Ya sudah selesai pada slide. Nah, nah kita bisa misalnya kita lakukan perubahan pengaturan di sini. Kalau kita misalnya ada sesuatu yang terlupa, kita ubah pengaturan. Pengaturan misalnya yang terkait dengan di sini pembatasan aksesnya, activity complete-nya sudah selesai dia mark atau tidak toh? Kita kan sama tadi pengaturan yang sebelumnya. Semua yang kita jelaskan sebelumnya sama di pengaturannya di sini toh. Oke, kita simpan, tidak ada yang perlu simpan tampilan. Selesai, sudah masuk kembali ke 2 Maret. Jadi mahasiswa sekarang sudah bisa akses ini toh? Iya. Sudah bisa akses. Nanti sebentar minta nama mahasiswa nanti untuk login toh, supaya kita ajari bagaimana caranya mahasiswa belajar toh, nanti minta masing-masing loginnya. Oke. Setelah itu kita sudah tampilkan ini. Pertanyaannya adalah, oke, dia sudah baca. Apa tandanya dia sudah membaca? Sementara kita tidak punya penjelasan kan? Maka tanda dia sudah membaca atau tidak? Bisa kita kasih di sini itu referensi-referensi yang harus dia baca, misalnya link-link yang bisa dia baca. Boleh misalnya toh. Kalau kita tambahkan, kalau tidak di perintahnya di situ pelajarannya. Dia membaca apa? Nah, setelah itu kita tambahkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan di slide itu. Nah, kita tambahkan di aktivitas lagi. Nah, di aktivitas. Maka sini aktivitas. Nah, kita bisa tambahkan di sini URL terkait dengan buku-buku yang kita pakai misalnya toh, bisa kita tambahkan. Tapi saya bukunya sudah dalam bentuk file bisa di-upload juga di situ untuk dibaca, bisa juga toh mereka baca itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan tugas. Kalau memang sudah, kita tambahkan dia sudah membaca tugasnya apa. Tuh. Oke. Kita tambahkan tugas, kita tambah di sini. Atau kita lihat dulu ke penambahan buku toh, biar tugas nanti terpisah dia punya videonya toh. Kita lihat ke penambahan materi dulu. Kita bisa menambahkan dalam bentuk buku atau page atau halaman-halaman terkait dengan itu misalnya itu. Artinya bahwa slide ini panduannya dia, nanti buku ini karena lecture note kita diharapkan. Atau enggak, saya sudah punya catatan buku, kita punya catatan dosen misalnya ringkasan dari materi yang kita sampaikan di slide itu kita punya, bisa kita tambahkan di sini dalam bentuk file. Tuh, misalnya saya punya, lihat begini misalnya, atau kita tambahkan di sini file lagi. Bisa keseberang kayak dulu. Nah, sini saya tambahkan foldernya di sini. Tadi foldernya kan PPT, sekarang itu apanya lecture note. Tuh, saya tambahkan di sini. Deskripsinya tidak perlu saya tampilkan. Kemudian saya upload filenya. Saya pilih di sini. Saya punya materi misalnya di sini. Ini data warehouse dan OLAP. Saya pengantar data war mining. Kita tampilkan di sini. Oke, saya upload. Oke, pengaturannya saya lakukan, kembali ke tampilan. Nah, saya masuk di sini ya. Nah, nanti dia di sini kan saya tidak buat folder tadi kan. Nah, sebaiknya saya buat sebagai folder supaya terpisah kan. Oke, nanti mahasiswa baca ini, dia baca, lihat slide-nya, ringkasannya apa yang dipelajari kan. Di slide itu kan ringkasan pelajarannya, di sini penjelasan pelajarannya. Nah, setelah itu kalau dia sudah membaca, tandanya dia sudah membaca itu apa, maka kita tambahkan aktivitas tugas. Oke, sekarang kita tambahkan aktivitas tugas. Kalau link kayak YouTube mau dimasukkan, Kita kalau di link YouTube kita bisa tambahkan di sini URL apapun yang ada di sini toh. Iya. tapi coba kita Di URL. Oke, misalnya kita mau tambahkan, misalnya kita sudah punya misalnya materi-materi, kita punya website pribadi misalnya, punya channel YouTube misalnya.
kita tambahkan di URL, tambahkan di sini. Tambahkan kelasnya. Oh, yang Toh? eksternal URL. Iya, eksternal URL-nya mana? Kita tinggal pilih. Toh? Toh? Iya. Tambahkan semuanya, URL variabelnya apa. Sini kita lakukan pengaturan parameter kalau kita butuh misalnya apa yang kita mau, apa namanya, nama kursusnya apa istilahnya toh. Itu tampilannya otomatis di URL lengkapnya. Tapi kalau kita pilih yang tipe ini apa single apa sih Pak? Apa itu? Yang di ininya kan ada yang per topik, ada per pertemuan, per minggu. Kan ada saya lihat di situ single activity. Iya, dia kita setting per satu kali kita mengajar atau satu kali kita membuat pelajarannya, itu tergantung kita. Kan kayak misalnya anggaplah saya cuma mau pakai ini selama 2 pekan ini gitu, bukan per pertemuan saya mau upload materinya. Oke, tergantung tujuan kita. Kalau kan misalnya begini, ini kalau menjadi kebijakan perguruan tinggi maka seharusnya dari kita bicaranya terkait dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Kalau mata kuliah yang kita ajarkan itu ada 4 unit pembelajaran atau 4 topik pembelajaran, berarti kita tampilkan 4 topik itu, bukan memilih topik-topik. Karena maksudnya kita adalah mentransfer pembelajarannya, sehingga ketika pelajaran di kelas dilakukan belum lengkap, mahasiswa bisa mengulanginya di ruang maya untuk memperdalam dari pelajaran-pelajaran yang diterima. Begitu. Sekarang kita tambah ke tugas dulu. Ya, segmen misalnya. Tambahkan tugas. Tambahkan sumber daya, kita tambah penugasan. Oke. Lengkap ya? Ini nih. Sudah tambah tugas? Ada tugas karena pertemuan satu, Pak. Mana? Yang mana? Yang tadi kan. Kaitnya jadi begini pemahamannya toh. Kita kan suruh mahasiswa membaca. Toh? Apa yang menandai bahwa dia sudah membaca atau belum? Maka perlu ada sesuatu yang kita tandai bahwa dia dia sudah membaca, iya, tapi kan kita berharap pemahaman. Sementara kita kasih dia waktu membaca selama 1 minggu, kita butuh dia sudah mengerti atau belum. Maka perlu kita kasih tugas ataukah kuis untuk menandai bahwa atau review materi apapun itu. Nah, itu yang diinginkan dari sini. Nama tugasnya misalnya kita katakan review materi, apapun itu toh. Kalian kasih nanti Nama tugasnya, materi. Deskripsinya apa nanti dijelaskan toh nanti setiap ini. Nah, izin availability-nya, izinkan kirim dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Due date-nya itu terakhir kalinya itu sekian toh. Tanggal 24 terakhir. Kan tanggal berapa? 23 atau 23 atau Maret. Tanggal 24 kita terakhir dia kumpul tugas. Toh. Nah, ini nanti misalnya kalau dia kumpul lebih dari sini, toh, maka dia akan ditandai terlambat kirim tugas dan seterusnya. Toh. Toh. Nanti tanggal 31 ini dikirimnya tanggal berapa? Iya. Nanti cut off date-nya kalau kita tentukan misalnya ke terakhir tanggal sekian. Tapi misalnya kita tempatkan tanggal 20 itu, toh, 20, maka misalnya cut-nya itu bisa saja kita tentukan di sini. Cut-nya misalnya setelah tanggal 25, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi, tapi kita tidak buatin di sini. Kalau dia terlambat nanti ada nilai poinnya, toh. Oke. Selesai. Kemudian submission type-nya dia kita pengiriman berkas atau teks daring. Dia upload filenya atau dia ketik secara online, mana kita mau. Itu pilihan. Tuh, dia teks misalnya kita, atau 2 hal, dia bikin materinya juga. Berarti dia bisa milih gitu. Iya. Atau harus kedua-duanya. Harus kedua-duanya kalau begini. Perasaan berkas tak berkali-kali mau dikirimkan ya. Atau pengiriman berkas. Malas sih buka Tapi kalau tugas saya dalam bentuk bukan tidak file, diisi, jadi itu ada 2 sumber data. Tuh, 2 sumber data yang digabung. Yang saya gabung tuh. Jadi karena key-nya tidak sama, maka dia pasti ada yang missing karena key tidak sama. Tuh. Iya. Oke. Batas katanya bisa kita aktifkan kalau mau toh. Oke, iya. Jumlah maksimum berkas yang dikirim ini 20 mega. 20 berkas, 20 file toh. Maksimum ukurannya adalah 20 MB. Tipe berkasnya, nah ini ada tipe-tipenya.
mau dibatasi bantuan dengan tipe berkas yang diterima atau tipe berkas yang diterima. Kita misalnya PDF kah atau apakah misalnya kita pilih di sini misalnya itu ada enggak pilihannya di sini. Oke, ada di sini all type atau yang mana? Kita pilih tanda tanya ya. Kita klik pilih di sini, toh. Kita pilih semuanya file bisa atau tidak. All tipe saja. All tipe file. Nanti Iya, ada dia. nanti dia kasih masuk di sini. Sebaiknya kita batasi. Oh, gitu. Iya. Supaya Misalnya bisa dibuka dokumen di file laptop. saja. Docs, EPUB, Doc, ya PDF Toh. tapi enggak. Oh ya, masuk PDF, TRF Iya, atau kita sekarang hilang ini atau dokumen file oke. saja. Kita begitu Tapi ya ada lagi tampilkan. pilihan. Nggak usah yang lain misalnya toh. Centang saja. Iya. Atau kita pakai aplikasi nggak usah toh. Oke, simpan. Kita maunya begini Ji, toh. Ini tertulis sini toh. Ini pilihan. Ini kan doc file. Ya man. Doc file ada. Iya. Ini kan tadi tidak tercentang. Mana? Ini tadi tidak tercentang. Berarti Itu walaupun saya EPUB-nya nggak usah, EPUB-nya nggak usah. EPUB-nya nggak usah. Ini ya toh. Ini saja yang kita mau toh. dokumen jangan Nggak milih yang ini. PDF dan Oke. Word saja. Oke, itu ya. Nah, tergantung pilihan kita. Toh. Setelah itu Jenis feedbacknya, komentar umpan balik. belum tuh. Hah? Sudah dua sekali. Oke, simpan. Oke. Sekarang kita di feedback type-nya. Jadi kita komentar umpan balik Offline. atau offline grading. Jadi nanti dia punya worksheet itu kita download kemudian kita kasih atau langsung komentar umpan balik. Toh. Langsung kita kasih komentar toh sama dia. Kemudian komentar dalam baris atau tidak. Komentar dalam baris saja toh. Ini dia. Kemudian submission setting. Toh. Klik submit. Bisa kan? Iya, kalau misalnya bisa juga tidak perlu dia klik submit misalnya otomatis, toh. Atau kita pasti ya submit, toh. Kemudian mahasiswa Save. menerima hasilnya, toh. Terima bahwa sudah selesai atau belum? Ya, toh. 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 Ada opening. Oke, nggak usah saja toh. Oke. Kemudian grup submission settingnya, jangan notifikasinya. Nah, notifikasi grade about miss kita kasih atau tidak, tidak usah notifikasi tuh, itu maksudnya dikasih pemberitahuan toh. Mau kasih pemberitahuan atau tidak toh, tapi setelah bawaan untuk kabar siswa. Oke, tidak apa-apa di situ. Oke. Untuk yang lain-lainnya tidak usah. Nilainya poin sudah toh tadi toh 100 saja toh. Kemudian oke, nilainya metode penilaiannya penilaian langsung sederhana atau pakai rubrik. Nah, nanti kan kita nanti itu di modul kita nanti kan ada penilaian dengan rubrik. Nah, apa kita terapkan sih atau tidak? Nanti pekerjaan dosen akan banyak toh. Kita penilaian sederhana saja toh. Kategorinya di sini tidak ada kategorinya. Nilai untuk lulus kita katakan misalnya 80 toh. Berarti tinggi, Pak. Ya. Kalau lulus itu biasanya kan 65 nih. Oke, Beda 65. kehadiran, Oh, iya. 65. 65 kan itu. Lulus dia itu berada tugas, di nilai C. itu tugas ini. Nilai tugas. Iya. Oke, berapa? 70 lah. 70. Toh. Karena tugas gitu. Oke. Oke, sudah. Di pengaturan modul tidak perlu ketersediaannya. Akses juga enggak perlu. Tidak perlu batas akses, tidak perlu kompetisinya, tidak bisa kita simpan dan tampilkan. Kita akan lihat tugasnya. Oke. Nah, ini toh. Reading summary. Toh. 23. Toh. Draft belum ada terusnya. Oke, view. Nah, ini nanti belum ada ya, submit toh kan belum ada itu. Kita kembali ke sudah ada tugasnya. Jadi nanti kita lihat tugasnya di sini. Iya. Nah, selesai toh. Selesai sampai pada tugas. Oke, pembuatan tugas. Kita